A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu malam yusamma fa'ilu utawi iki iku bab isim. Lam yusamma fa'iluhu kang ora den sebut fa'iluhu apa fa'ile si emak atau isim. Waqdi qada an la yuradu qailuh birrafi fi malam yusamma fa'iluh. Waqdi lan ngehukumi la sira qadaan kelawan hukum la yuradu kang ora den tolak qailu sapa wong kang ngucape hukum birofi kelawan hukum ropa pi main lembarang lam yusamma kang ora den sebut fa'ilu apa fa'ile emma mim ba'di dhammi awalil af'ali ka qaulihim yuktabu ahdul wali mim ba'di dhammi awalil fi'li saking sawise ngebaca domah awale pira-pira fi'il ka qaulihim kaya ucapane ulama nahu lapad yuktabu den tulis ahdul wali apa janjine penguasa wa iyakun sanis sulasi alif pasir hina tabtadi wala takib wa iyakun lan lamun ana sani apa kang kaping done fiil bangsa sulasi alif iku alif paksir maka baca kasra lasirahu ing awal fiil sulasi hina tabtadi ing dalam waktune ngawiti sira wala takib lan aja waqaf sira aja meneng sira takulu bi asabu wal gulamu wakila zaitu syami wa ta'amu takulu ngucap sira ing lapad bi a den dol asabu apa pakaian wal gulamulan gulam pandakawan wakila lan den kilo zaitu syami apa minyak zait negara Syam wa ta'amulan panganan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya menjelaskan tentang bab naibul fa'il atau isim yang tidak disebut fa'ilnya. Naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il itu sama, dia termasuk isim yang wajib dibaca rofa. Pengertiannya apa naibul fa'il itu? Wa huwa al-ismul marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Isim yang dibaca rofa yang tidak disebut beserta isim tadi fa'ilnya. Fa'ilnya tidak disebut, fa'ilnya dibuang. Ngebuang fa'ilnya ini ada beberapa alasan ya. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia ini adalah kata kerja pasif. Sebuah kalimat pasif. Tapi kalau fa'il itu sebuah kalimat aktif. Kenapa aktif? Karena fa'il atau pelaku atau subjeknya itu ada. Contoh yang paling simpel, aku makan nasi. Aku sebagai subjek, pelaku. Makan sebagai predikat, kata kerja, nasi sebagai objek, maf'ul bih. Ini aktif karena pelakunya disebutkan. Zaid memukul Umar. Ini aktif. Tapi kalau pasif pelakunya enggak disebutkan, nasi dimakan. Siapa yang makan? Pelakunya enggak disebut. Umar dipukul. Motor dinaiki. Buku ditulis. Nah, ini adalah kalimat-kalimat pasif. Atau disebutnya nanti di dalam bahasa Arab majhul. Fiilnya fiil majhul, disebutnya nanti dia isim yang dibaca rofa sebagai naibul fa'il. Kata ki musonib waqdi qada an la yuraddu qailu birrafi fi ma lam yusamma fa'ilu. Waqdi qada an la yuraddu qailu. Kamu harus menghukumi dengan hukum qadaan la yuraddu qailu yang mana dengan hukum tadi kamu tidak bisa ditolak. Jadi kamu dengan hukum tadi itu tepat, dengan hukum tadi benar, tidak melenceng di dalam kaidah nahwu shorof. Sehingga kamu ketika mengatakan hukum tersebut kamu dibenarkan, tidak ditolak hukumnya. Dengan hukum dibaca rofa, bukan dibaca nasab, bukan dibaca jer, bukan dibaca jazm. Pada kalimat apa yang dibaca rofa itu? Bima lam yusamma fa'ilu, pada setiap-tiap kalimat atau isim yang tidak disebutkan fa'ilnya.
Jadi naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Nah ini dibaca rofa hukumnya tidak dipertentangkan oleh para ulama nahu. La yuradu qailuh. Jadi naibul fa'il. Mimba di domi awalil af'ali ka qaulihim yuktabu ahdul wali. Nah ini cara membuat fiilnya. Kata musonib membuat fiilnya itu mimba di domi awalil af'ali. Nah caranya adalah didomahkan awal fiil, baik fiil madi ataupun fiil mudhari. Contohnya yuktabu ahdul wali. Nah yuktabu ahdul wali, yuktabu itu fiilnya fiil majhul, huruf mudharaah awalnya didomah yuktabu. Nah tapi kalau fiil madi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, awalnya didomah sebelum akhirnya dibaca fathah. Doroba menjadi duriba, nasoro nusiro, fataha futiha. Kalau fiil mudhari bagaimana? Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, domah awalnya, patah sebelum akhirnya. Yuktabu yansuru menjadi yunsoru, ya'lamu menjadi yu'lamu. Nah seperti itu. Itu namanya fiil majhul atau kata kerja pasif. Kalau maklum kata kerja aktif. Nah lapad ahdu dia menjadi naibul fa'il dari lapad yuktabu. Atau contoh yang paling simpel, duriba zaidun, asluhnya adalah doroba zaidun amron. Pelakunya ada, doroba zaidun amron, Zaid sebagai pelaku, sebagai fa'il yang mukul Umar. Itu aktif, maklum. Kita ganti menjadi majhul, menjadi pasif, duriba amrun. Zaidnya dibuang, menjadi duriba amrun. Dipukul Amrun sapa Umar. Nah, asluhunya naibul fa'il itu adalah maf'ul bih ya. Asluhunya adalah maf'ul bih yang dibaca nasab. Doroba zaidun amron. Amron ini nasab menjadi maf'ul bih. Nah, kemudian fa'ilnya dibuang, lafaz zaid tadi, si maf'ul bih objek ini menempati tempatnya fa'il yang dibuang. Maka sama hukumnya harus dibaca rofa. Karena naib fa'il mengganti fa'il. Naib itu pengganti. Ketika maf'ul bih mengganti fa'il, maka sama hukumnya harus dibaca rofa, harus bentuknya isim. Wa iyakun sani sulasi alif taksirhu hina tabtadi wala takib. Nah kemudian kata musonib, ketika fiil dari sulasi tadi huruf yang keduanya itu bentuknya alif, faksirhu maka kamu harus membaca kasroh ketika membuat kata kerja pasif, membuat fiil majhul. Atau ini adalah fiil bina ajwab. Ajwab itu huruf tengahnya berupa huruf ilat. Ajwab waw atau ajwab iya. Qala ba'a soro. Nah itu nanti ketika dia dibikin fiil majhul dibaca kasroh. Contohnya mana musonib? Taqulu bi asabu wal gulamu wakila zaitu syami wa ta'amu. Bi'a asaubu, bi'a asluhunya itu fi'il madinya baya'a, baya'a. Nah kemudian menjadi ba'a, ba'a aslunya baya'a. Qala aslunya qawala. Ketika majhul maka di kasroh. Kenapa? Karena tengahnya alif. Menjadi bi'a, menjadi kila. Nah fiil-fiil yang lain tinggal dikias ya. Jadi setiap dia fiil yang tengahnya berupa alif atau bina ajwab, ketika dia dimajhulkan maka dikasroh. Bi'a kila, sina sima. Misal contohnya di sini wakila kila, aslinya kala atau kayala, menjadi kala, majhulnya kila. Soma yasumu sauman, soma menjadi sima, seperti itu. Nah kalau perubahannya secara jelas itu perubahan secara lafdon ya, seperti fiil soheh,
kutiba, yuktabu, duriba, yudrobu itu perubahan ke majhulnya secara lafdon jelas. Tapi kalau perubahannya itu mengalami pengiklalan, maka itu namanya secara takdiron. Seperti fiil bina ajwab tadi. Itu perubahannya enggak sejelas fiil soheh. Asluhnya adalah buyi'a, kuwila. Nah, itu mengalami pengiklalan, maka perubahan majhulnya dikatakan sebagai takdiron, bukan sebagai lafdon. Nah, fungsi-fungsi membuang fa'il tadi ada berbagai macam ya. Yang pertama karena apa? Karena sudah maklum, sudah masyhur, seperti wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu, dan diciptakan al insanu, manusia. Nah, ini yang menciptakan manusia siapa? Fa'ilnya enggak ada. Nah, ini sudah maklum. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Maka fa'ilnya dibuang. Ada juga fungsinya membuang fa'il itu karena jahal, ketidaktahuan. Contoh, surikol mata'u. Suriko telah dicuri, al mata'u barang-barang. Jadi barang-barang ini telah dicuri. Pelakunya siapa? Yang nyuri siapa? Enggak ketahuan. Ini fungsinya lil jahal, karena ketidaktahuan, kesamaran. Ada juga fungsinya karena lil khauf karena takut. Contohnya syutimal amiru. Syutima telah dicaci, al amiru apa raja. Jadi raja ini telah dicaci. Yang mencaci raja siapa? Fa'ilnya enggak ada, enggak ketahuan. Kenapa? Karena khauf. Kalau nongol orangnya pasti diciduk, ditangkap. Nah, ini karena khauf. Jadi fungsi membuang fa'il ada lil ilmi, ada lil jahli, ada lil khauf. Sama ya. Naibul fa'il juga ada yang naibul fa'il zohir, ada juga yang domir. Zohir contohnya tadi di atas jelas. Yang domir itu seperti duribetu, duribeta, duribti, duribtuma, duribtum, dan seterusnya. Bisa juga duriba telah dipukul, hiya lanang siji. Itu kan berdomir huwa. Tinggal dikias yang lain ya. Nah, kemudian di dalam kitab yang lain, naibul fa'il yang aslunya adalah maf'ul bih itu bisa digantikan dengan selain maf'ul bih. Ada berapa? Ada 4 yang bisa mengganti selain maf'ul bih tadi ya. Yang pertama adalah masdar, bisa nanti dia mengganti tempat maf'ul bih tadi, yang mana maf'ul bihnya ini menjadi naibul fa'il. Kalau enggak ada maf'ul bih, adanya masdar, maka si masdar ini bisa menjadi naibul fa'il, mengganti dari fa'il, bisa. Kemudian jar majrur juga bisa dia menjadi naibul fa'il. Contohnya murra bihi. Atau dorob bisa nanti dia menjadi naibul fa'il. Contohnya sima yaumul jumati, dipuasai yaumul jumati, apa hari Jumat. Jadi yang paling penting adalah, yang paling utama yang menjadi naibul fa'il itu asluhunya adalah maf'ul bih. Kalau enggak ada maf'ul bih, nanti masdar bisa mengganti, kemudian jar majrur juga bisa mengganti, dorob juga bisa mengganti. Kemudian babul maf'ul bihi utawi iki iku bab maf'ul bih. Wan nasbulil maf'uli hukmun wajaba ka qaulihim sodal amiru arnaba. Wan nasbulan utai dibaca nasab lil maf'uli kudu maf'ul, hukmun iku hukum, wajaba kang wajib ya hukum. Ka qaulihim kaya ucapan yang ulama nahu lapad sodal amiru wis berburu al amiru saparaja arnaba ing kelinci. Wa rubama ukhira anhul fa'ilu nahu qadis taufal kharajal amilu. Wa rubama lan terkadang ukhira den akhirakan anhu saking maf'ul al fa'ilu apa fa'il, nahu iku seumpamane lapan qadis taufa teman-teman nohoni, al kharaja ing pajak al amilu sapa wong kang megawe. Wa in taqulan lamun ngucap sira ing lapat kalama Musa ya'la kalama, wis ngomong Musa sapa Nabi Musa, atau kita niatkan ke bukan Nabi Musa, Musa aja.
kalama wis ngomong Musa sapa Musa ya'la ingki ya'la faqaddim maka ngediminakenlah sira al fa'ila ing fa'il bahwa maka utawi qaddimil fa'il aula iku lebih utama. Bab selanjutnya menjelaskan tentang maf'ul bih, atau secara singkatnya maf'ul bih itu adalah objek yang dikenai sasaran. Dia adalah isim yang wajib dibaca nasab. Kata kimusonib, wan nasbu lil maf'uli hukmun wajaba ka qaulihim sodal amiru arnaba. Hukum nasab lil maf'ul bagi maf'ul, di sini maf'ul bih, itu adalah hukmun wajaba, hukum yang wajib ya. Jadi setiap isim yang menjadi maf'ul bih maka hukumnya wajib dibaca nasab, bukan rofa, bukan jer, bukan jazm. Maf'ul bih kalau secara bahasa itu adalah orang yang dikenai sasaran. Man waqa'a alaihil fi'lu, orang yang dikenai sasaran, orang yang dikenai pekerjaan, itu adalah maf'ul. Kalau secara istilah, huwa al-ismul mansubu alladzi yaqa'u alaihil fi'lu, isim yang dibaca nasab, kemudian isim yang dibaca nasab tadi dikenai pekerjaan oleh fi'il. Jadi dia terletak setelah fi'il dan fa'il. Fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul bih. Contohnya mana kimusonib? Kaqaulihim sodal amiru arnaba. Soda al amiru al arnaba. Nah, lafadz arnaba di sini dia menjadi maf'ul bih, menjadi objek. Maka hukumnya dibaca nasab. Dia bentuknya isim. Iya, benar, isim. Terletak setelah fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Soda. Fa'ilnya mana? Al amiru. Maf'ulnya mana? Arnaba. Caranya mencari maf'ul bih dengan pertanyaan. Raja itu memburu apa? Yang diburu raja itu apa? Yang diburu adalah kelinci. Sasarannya adalah kelinci. Oh, berarti menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Jelas ya? Sama maf'ul bih juga ada yang zohir, ada yang domir. Ini contoh yang zohir. Contoh yang domir, dorobtuhu, misal dorobtuhum, dorobtuhunna, dan lain-lain. Nah, ini adalah hukum asal ya. Hukum asalnya itu seperti itu susunannya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ini hukum asal. Sama seperti hukum mubtada, hukum asalnya adalah mubtada dulu, baru khobar. Tapi nanti boleh kan khobar berada di belakang. Boleh. Namanya khobar muqaddam, mubtada muakhir nanti. Warubbama ukhira anhul fa'ilu nahu qadis taufal kharajal amilu. Kata kimusonib, tapi terkadang si maf'ul bih itu diakhirkan dari fa'ilnya. Susunan kalimat fi'il dulu, fa'il, baru maf'ul bih. Tapi nanti si maf'ul bihnya ini boleh mendahului fa'il. Artinya apa? Artinya si fa'il itu adanya di akhir. Contohnya mana kimusonib? Istaufal kharajal amilu. Nah, telah memberi terhadap pajak. Amilu, siapa amil. Nah, al-kharaja dia jadi maf'ul bih dari istaufa. Al-amilu jadi fa'il. Ini boleh seperti itu. Yang penting tidak terjadinya keseliruan, tidak terjadinya kekeliruan. Yang penting masih aman dalam kalimat-kalimat tersebut. Tapi kalau terjadi kekeliruan nanti maka wajib mendahulukan fa'il daripada maf'ul bih. Wa in taqul kalama Musa ya'la faqaddimil fa'ila fa aula. Nah, ketika kamu berkata lafaz kalama Musa ya'la, telah berbicara siapa Musa ya'la terhadap ya'la, maka hukumnya kalau kalimat tadi itu
kamu harus mendahulukan al-fa'il terhadap fa'il, bahwa aula maka mendahulukan fa'il itu lebih utama. Nah, ini adalah isimnya, bentuknya adalah isim mu'tal atau isim maksur ya, yang diakhiri alif. Nah, ini i'rabnya muqaddar. Sama. Musa i'rabnya muqaddar, ya'la i'rabnya muqaddar. Nah, ketika menjadi fa'il hukumnya rafa, i'rabnya seperti itu. Ketika menjadi maf'ul bi, nasab, hukumnya pun sama, dia muqaddar seperti itu. Enggak ketahuan mana fa'il, mana maf'ul, dua-duanya bisa. Makanya harus didahulukan fa'ilnya. Kalama Musa ya'la, telah berbicara siapa Musa ya'la terhadap ya'la. Bisa juga Musa ini menjadi maf'ul bi. Telah berbicara Musa ing Nabi Musa terhadap Musa ya'la, siapa ya'la. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau kamu mau lebih memperjelas terhadap kalimat tadi Musa atau ya'la, maka yang menjadi fa'il itu harus didahulukan kalau kalimatnya adalah kalimat isim mu'tal atau maksur. Nanti kalau enggak begitu terjadi kekeliruan ya, terjadi kekeliruan. Seperti contoh yang lain adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mendahulukan maf'ul bi, iyyaka, ing, iya Tuhan, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah, kami ibadah. Nah, itu di antara fungsinya adalah untuk hasar, pembatasan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu saja kami memohon pertolongan. Fungsi maf'ul muqaddam, hasar, pembatasan. Jadi tidak kepada yang lain ibadahnya, tidak kepada yang lain minta pertolongannya. Sama seperti kita mengatakan iyyaki uhibbu, hanya kepadamu aku mencinta. Berarti enggak ada yang lain. Tapi kalau kata-katanya begini, uhibbuki, aku mencintaimu. Nah, itu bisa jadi dengan yang lain. Kenapa? Karena maf'ul objeknya enggak muqaddam, enggak didahulukan. Ini maf'ul binya bentuknya isim mufrad ya. Nanti maf'ul bi yang bentuknya isim tasniyah, bentuknya jama', tinggal dikiaskan saja ya, tinggal dikiaskan. Babu donantu akhawatiha wallahu alam bisawab.